Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ketemu lagi dengan saya dari channel Jalan Kopi Kita. Jalani hidup dengan komunikasi yang baik, objektif dalam pemikiran, penuh manfaat, kebaikan, dan inspiratif. Pada pagi hari ini saya akan mencoba berbincang santai tentang pemikiran mudah yang salah. Jadi seringkali kita dalam kehidupan ini selalu menghindari sesuatu yang berbeda dengan diri kita. Kita terinspirasi untuk mencari sesuatu yang mirip dengan diri kita kayak gitu. Dari segi pandangan, dari segi pemikiran, dari segi perbuatan, kelakuan dan sebagainya. Contoh dalam suatu organisasi atau di suatu perusahaan, mungkin seorang atasan itu akan menyukai dan menyenangi atau mencari orang-orang atau staf-staf yang pemikirannya selalu sama dengan dirinya, selalu mendukung, seperti itu. Itu benar bahwa kalau didukung itu kita akan lebih cepat bertumbuh dan cepat menuju tujuan yang kita capai. Tetapi pernah tidak Anda berpikir bahwa dibentuknya suatu organisasi, lembaga, perkumpulan, grup atau perusahaan itu untuk menampung beberapa jumlah orang dengan kapasitas pemikiran yang berbeda-beda, sehingga nantinya apa-apa yang mungkin dari atasan itu tidak dapat memikirkannya bisa dipikirkan oleh bawahan-bawahannya atau partner-partnernya yang lain. Dan pernah tidak Anda melihat atau merasakan sendiri pada diri Anda bahwa bila kita itu selalu dikelilingi oleh orang-orang yang mendukung kita, maka kita tidak akan bertumbuh menjadi lebih baik seperti itu. Karena kita merasa di fase yang aman, di zona yang aman. Jadi kita harus jeli-jeli dalam melihat sesuatu seperti itu. Jadi jangan hanya pengen zona aman, zona nyaman saja kayak gitu. Kita tidak akan bisa bertumbuh menjadi lebih baik dan berkembang kalau kita selalu didukung seperti itu. Kita harus menemukan orang-orang yang berbeda pendapat dengan diri kita, melihat suatu masalah atau melihat suatu keadaan dari segi sudut pandang yang berbeda. Kalaulah kita hanya memakai pemikiran kita sendiri atau mencari orang-orang yang selalu pikirannya sama dengan diri kita, maka sebaiknya tidak usah mendirikan suatu organisasi dan tidak perlu mengepalai atau menjadi partner dari orang lain seperti itu. Karena akhirnya yang dipakai toh otak kita sendiri, pemikiran kita sendiri. Dan banyak juga akhirnya orang-orang hebat itu yang akan malas untuk menyampaikan aspirasinya karena dipikir kalau sudah berbeda pasti tidak dipakai seperti itu. Bagaimana akan maju, bagaimana akan berkembang. Mungkin kita pintar di bagian A, tetapi mungkin si B pintar di bagian B. Atau si C pintar di bagian C, kurang di bagian A. Begitulah hidup. Dinamika kehidupan seperti itu. Dan kita juga pastinya pernah merasakan, saya, Anda, kita semua akan menjadi lebih hati-hati, akan menjadi lebih ingin bertumbuh, memberikan yang terbaik, jaim kalau di depan orang-orang yang tidak mendukung kita, orang-orang yang mungkin malah ingin menjatuhkan kita, rival ya. Jadi kita juga harus berterima kasih sama rival kita, karena dengan adanya mereka kita bertumbuh menjadi lebih hebat. Kita akan mungkin mengurangi ketidakdisiplinan kita karena adanya rival kita. Kita akan berdandan lebih cantik atau lebih bagus atau lebih ganteng karena adanya rival kita. Bagaimana kalau sudah di zona aman dan zona nyaman? Terkadang orang itu terperdaya kalau sudah di zona aman dan nyaman. Padahal yang namanya orang lain tetaplah orang lain, walaupun itu suami atau istri Anda, atau anak-anak Anda, atau saudara Anda, atau hanya mungkin rekan kerja Anda. Walaupun sudah sedekat apapun, pasti tetap akan melakukan sebuah penilaian terhadap Anda. Jadi kita kalau sudah di zona yang aman, nyaman, mungkin dengan pasangannya, maka inilah yang akan menjawab kenapa mungkin ada orang itu yang dulunya cinta menjadi tidak cinta, cinta menjadi benci, atau malah sebaliknya tidak cinta menjadi cinta. Karena adanya kumpulan pemikiran, penilaian harian dari masing-masing orang yang seringkali kita
lupakan, lewatkan. Contoh, ada seseorang yang mungkin menikah dulu ketemunya rapi ya, cowoknya ganteng, ceweknya cantik, kelihatan pinternya, tidak pernah terlihat kekurangannya kayak gitu kan. Kemudian tinggal satu rumah menikah, ternyata salah satunya sifatnya ternyata kasar, ternyata pemalas ya, ternyata tidak bisa bekerja sama menjadi seorang partner kayak gitu ya. Itu sehari 2 hari, setahun 2 tahun, 10 tahun manusia itu tetaplah manusia. Mungkin tetap akan bersama, tetapi kadar itu akan berubah. Maka kalau orang pintar di luar sana, apalagi kalau sudah mendalami tentang perilaku keseharian, maka mereka akan sangat berhati-hati, terlebih kepada pasangannya. Karena pasangan itu adalah orang yang detail melihat kita keseharian di rumah kayak gitu. Kalau yang belum punya pasangan gimana? Ya mungkin ngekos, punya partner di kosnya, temannya, atau di tempat kerjanya. Karena ini bekerja ketemunya teman-temannya aja, nggak apa-apa bau ketiak, nggak apa-apa mungkin bau mulut, rebesen kayak gitu ya, atau baju tidak disetrika. Itu kan lama-lama juga enek ya, seperti itu. Jadi terkadang kita itu justru kalau diberikan zona yang aman, nyaman dan dimaklumi, kita tidak bisa tumbuh dan tidak pernah bisa hebat. Dan banyak sekali orang-orang yang sebenarnya tidak punya potensi apapun terpaksa menghebat bila dimasukkan ke tempat yang diharuskan seperti itu. Contoh, ada mungkin seseorang itu yang sebenarnya tidak punya potensi masuk ke mungkin tentara atau kepolisian. Dulunya mungkin tidak pernah berolahraga, dulunya cepet capek kayak gitu. Tapi karena dipaksa latihan, dan kalau misalnya latihannya tidak terpenuhi dihukum, terpaksa akhirnya bisa juga badannya berotot, bisa juga untuk bangun pagi kayak gitu. Atau mungkin anak yang malas sembahyang, malas sholat, kalau yang muslim ya, ngaji tidak bisa misalnya kayak gitu. Tapi karena dimasukkan pondok pesantren, akhirnya karena temannya yang lain bisa, dan kalau misalnya tidak melakukan itu dihukum, akhirnya juga bisa. Ini yang terpaksa. Jadi ada juga orang-orang itu yang harus hebat dengan the power of kepepet. Kalau belum kepepet tidak hebat. Harus ada punishment atau reward. Jadi ada tipe-tipe orang itu yang bisa berubah kalau sudah ada hukumannya. Tetapi juga ada tipe-tipe orang walaupun dihukum tidak apa-apa, tapi dia akan berubah kalau dikasih imbalan seperti itu. Jadi pemikiran mudah yang salah itu seperti ini tadi. Jadi orang itu cenderung mencari hal-hal yang mudah dan menghindari kesengsaraan. Semua orang seperti itu. Padahal justru pastinya sesuatu yang dipikirkan secara mudah itu pasti tidak ada effortnya kayak gitu. Kalau ada kata-kata manjada wajada, jadi kalau orang itu kalau sudah bersungguh-sungguh pasti akan berhasil di bagian apapun. Mau itu dengan cara kepepet, mau itu dengan kesadarannya sendiri kayak gitu. Jadi sebaiknya kita selalu menjadikan hari-hari kita itu pembelajaran. Jangan dibuat mudah terus. Kita harus punya target-target, tapi bukan ambisi, tapi kita harus memperbaiki diri dari hari ke hari. Jangan pernah puas dengan keadaan kita kayak gitu. Jangan pernah memaklumi diri sendiri. Ini paling bahaya lagi kalau sudah ada kata-kata saya memang begini. Apalagi kalau dengan pasangan misalnya, atau dengan teman kerja, atau dengan sahabat, atau dengan teman-teman terdekat. Saya mah memang begini orangnya, kalau mau atau gini, kalau kagak mau ya sudah, misalnya kayak gitu. Itu sebenarnya sepertinya kita bernego sama orang yang kita ajak berbicara. Tetapi sebenarnya yang rugi kita sendiri. Kan orang lain juga gak peduli Anda itu mau bertumbuh atau tidak, ya monggo saja kayak gitu. Ternyata kan kita sering tuh ketemu. Misalnya 10 tahun berlalu kita lihat, saya pernah melihat di daerah kota saya ini,
Padahal orangnya sudah berusaha keras kalau saya lihat itu. 10 tahun yang lalu beliau jualan kerupuk. Kemarin saya melihat beliau juga tetap jualan kerupuk. Apakah beliau tidak berusaha? Beliau sudah berusaha padahal. Bagaimana dengan yang tidak berusaha kayak gitu? Ya memang ada orang-orang itu yang berhasil atau menghebat dengan karena takdir. Memang ada faktor keberuntungan. Tetapi keberuntungan itu tidak terjadi terus-menerus kayak gitu tanpa adanya usaha. Terus kita juga menjumpai ada orang-orang itu yang sudah diberikan masukan terus ya. Sekali, dua kali, terus terjadi terus. Yang dilakukan itu sama terus. Apakah wajar kalau misalnya terjadi perkataan itu memang sudah saya seperti itu kayak gitu. Jadi kalau kita menemukan yang seperti itu, lawan yang seperti itu, ya, partner yang seperti itu, Anda tidak perlu susah-susah untuk merubahnya. Biarkan saja, karena toh perlakuan orang lain, sifat orang lain, tingkah orang lain itu tidak akan merugikan Anda maksimal. Yang akan rugi dirinya sendiri kayak gitu. Misalnya ada seorang pemalas misalnya kayak gitu kan, dimana malasnya itu akhirnya mempengaruhi diri kita misalnya kayak gitu. Kita juga jadi pemalas karena melihat dia yang malas. Sering kan mestinya anda itu mungkin sama lah seperti saya juga, karena kita ini masih manusia. Di saat kita mau rajin sekali gitu kan, tapi kita melihat teman kita malas kayak gitu, kita juga jadinya malas mau ngapa-ngapain, karena kita melihat ada orang yang ongkang-ongkang di saat kita bekerja hebat misalnya seperti itu. Itu kalau kita ikuti kan kita akhirnya juga jadi pemalas kayak gitu. Tetapi ayo coba kita lawan. Gimana caranya melawan? Anggap saja tidak ada. Jadi kita tidak usah menaruh harapan sama orang lain itu. Mau siapapun itu. Mau pasangan, mau orang tua misalnya, kalau ada orang tua di rumah mertua, atau misalnya anak-anak, atau saudara, atau apalagi cuma teman kerja misalnya kayak gitu. Anda kalau mempunyai harapan salah. Jadi tetap saja kita tetap berhubungan baik, tetapi kita jangan ikut. Kalau kita sudah bisa memaknai terus kita malah terikut, itu berarti kan ya untuk apa juga kita memaknai gitu. Lebih baik kita tidak usah berpikir. Jadi bila kita sudah berpikir dan kita sudah memaknai dan mengambil kesimpulan, sebaiknya kita harus bertindak kayak gitu. Bagaimana kalau kita misalnya melihat kesimpulan hal-hal yang baik, bagaimana caranya kita bisa meniru hal baik tersebut? Dan kalau kita sudah mensikapi atau membuat kesimpulan hal-hal yang kurang baik, bagaimana agar kita tidak ikut menjadi tidak baik seperti itu? Memang ini tidak mudah, tetapi dengan kita sadari, terus kita berusaha memaknai semuanya. Memaknai itu bukan cuma mengerti tapi tidak bertindak, itu suatu kebodohan yang lebih bodoh daripada orang yang tidak berpikir. Jadi begini ya, orang yang tidak mau berpikir itu orang bodoh. Karena orang yang tidak berpikir pastinya tidak mendapatkan apapun. Tetapi akan lebih bodoh lagi orang yang sudah berpikir terus mengambil suatu kesimpulan tetapi tidak bertindak. Tetapi ada juga orang yang sangat teramat bodoh, adalah orang yang sudah berpikir dan dia sudah mengambil suatu keputusan, kemudian dia bertindak tetapi tindakannya tidak mampu mengubah sesuatu yang kurang baik dari dirinya. Itu orang yang teramat bodoh. Padahal contoh itu kan sudah ada di sekitar kita. Apakah kita harus ikut jatuh untuk merasakan luka lecet? Kan tidak. Maka variasi orang-orang, sifat orang di sekitar kita, mau itu teman, mau itu pasangan, pokoknya semua yang ada di sekitar kita itu adalah pembelajaran gratis untuk kita mengambil suatu pemikiran dan kesimpulan. Tetapi saya tekankan di sini, Anda, kita semua tidak punya hak untuk merubah orang lain. Saya di sini cuma untuk mengingatkan dan edukasi terhadap diri saya sendiri dan kepada anda-anda yang mendengar vlog saya ini. Kita cukup mengubah diri kita sendiri. Masalah orang lain itu bukan hak kita. Itu di luar kewenangan kita.
Karena nanti dirinya sendiri aja belum tentu bisa merubah dirinya sendiri, apalagi orang lain yang mau merubahnya. Tidak bisa kayak gitu, harus punya kesadaran. Anda saja mungkin yang mendengarkan vlog ini, kalau yang tidak setuju juga tidak akan merubah diri Anda. Tapi kalau Anda di titik yang setuju, pasti akan merubah. Karena walaupun perih, nantinya akibat dari perubahan itu, ya, itu akan sangat nyata di diri kita. Orang yang menjadi pribadi yang produktif, orang yang tidak mudah marah, orang yang tidak gampang terikut lingkungan di sekitarnya, orang yang gampang membaur, ya, tanpa harus munafik, tetap dengan prinsip-prinsipnya, itu insya Allah akan menjadi pemenang dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Jadi kita mari dengan channel kita ini, Jalan Kopi kita ini, ya, kita perbaiki komunikasi kita lebih objektif dalam memandang sesuatu. Jangan kalau sudah urusan kita sendiri kita harus menang. Justru dengan diri kita sendiri kita harus lebih runcing dalam menilai. Kita harus menyisihkan sesuatu, saya salah dulu, baru saya benar, kayak gitu. Itu yang dimaksud objektif. Jangan cuma runcing ke orang lain, tapi kalau udah diri sendiri, keluarganya, suaminya, istrinya, anaknya dimaklumi terus, itu suatu kebodohan. Terus penuh manfaat. Jadikan semua orang di sekitar Anda, di sekitar kita adalah tabungan manfaat yang kita berikan. Jadi misalnya kita punya teman namanya Joko, kita kalau lihat Joko, berapa tabungan kebaikan yang kita sudah taruh di Joko. Kita lihat si Ana, berapa tabungan kebaikan yang sudah kita sisipkan ke si Ana. Seperti itu. Jadi terus inspiratif. Semoga nanti pemikiran-pemikiran kita yang simple, tidak terlalu banyak teori ini, ya, kita pakai praktek saja langsung di lapangan berdasarkan pengalaman-pengalaman, ya, itu bisa dibuktikan, bisa direalisasikan oleh banyak orang yang ingin bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin. Oke, sekian dari saya, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau tidak benar, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.